Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati yasmu'u wujuhakum wa liyadkhulu masjidan kama dakhaluhu awwala marratin wa liyatabbiru ma 'alaw tasbiha. Sadaqallah. Jika berbuat baik, sungguhnya perbuatan itu untuk dirinya sendiri. Jika berbuat jahat, kerugian juga akan kembali pada diri sendiri. Jika terjadi kerusakan, akan menyuramkan wajah sendiri. Bagaimana memasuki Masjid Baitul Maqdis waktu pertama kali dan untuk membinasakan yang mereka kuasai. Wisudawan, wisudawati, apa kabar semuanya? Semuanya bahagia? Bapak, Ibu, para wali wisudawan, wisudawati, bahagia semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Perkenankan saya menyapa Ketua Senat Prof. Kamsi. Kasih aplaus dong. Kemudian di samping, kalau dari Anda sebelah kanan, kalau dari sini Wakil Rektor 1 Prof. Iswanti Saputra. Wakil Rektor Wakil Rektor 3 Dr. Abdur Rozaki. Dekan Fakultas Syariah Prof. Mahrus. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Prof. Purwardati. Tidak kelihatan dari sini, kaling-kalingan. Kalau tidak salah, Prof. Ois ya, betul ya? Fakultas Ois Yudhayala. Kemudian di sampingnya saya tidak kelihatan, masih ada nggak? Nah, oke. Di samping kanan dari Anda sebelah kiri dari Ketua Senat, Direktur Pasca Sarjana Prof. Abdul Mustaqim. Dekan Fakultas Usuluddin Prof. Inayah Rahmani. Dekan Fakultas Dakwah Prof. Emma Marhum. Kita sangat senang sekali
saya mengambil kelasnya 2 kali di Fakultas Usuluddin, walaupun aslinya beliau Fakultas Syariah. Jadi beliau adalah guru kita semua, Prof. Syamsul Anwar. Sangat istimewa, tapi ini beliau sangat istimewa. Kemudian Prof. Susekna Azhari, Fakultas Syariah. Prof. Barmawi Munte, Fakultas Adab. Prof. Nurdin Lauku di barisan kedua, Fakultas Adab. Prof. Zuhri, Fakultas Usuluddin. Prof. Muhammad, Fakultas Usuluddin. Prof. Sukiman, Fakultas Tarbiyah. Dekan Fakultas Adab, Prof. Muhammad Wildan. Prof. Jasmini, Fakultas Dakwah. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Afda Waiza. Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora, Dr. Muhammad Sotik. Prof. Eva Latifah, Fakultas Tarbiyah. Ya, kasih aplaus. Prof. Natma, Fakultas Tarbiyah. Kemudian Prof. Sofwatul Uyun, Fakultas Sains dan Teknologi. Ya, silakan berdiri. Prof. Maya, Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian juga Fakultas Sains dan Teknologi, Prof. Susi. Kemudian di belakangnya Pak Dr. Sumedi, kalau nggak salah, Dr. Sumedi. Terus kemudian di samping Pak Sumedi, Pak Arifi. Oh, Pak Arifi sebelah sana ya, Pak Sumedi. Kemudian Bu Lindra Darnela, Fakultas Dr. Lindra Darnela dari Fakultas Syariah. Kemudian Prof. Aprodi Syariah S3. Ya, silakan berdiri. Oh, oke. Dan yang terakhir, kelihatan lagi. Harus jauh. Oke, Bu Zulia, dari utama. Iya, saya utama. Dan silakan berdiri yang terakhir, Ketua BAS ambil saka. Ya, terima kasih. Dan masih ada satu lagi kayaknya itu. Saya sudah plus sebetulnya, tapi kalau terlalu jauh juga nggak kelihatan. Silakan berdiri di samping. Siapa yang belum? Oh, Bu Nurjana ya, Bu Prof. Nurjana. Wisudawan, wisudawati. Walaupun Anda sudah menjadi sarjana, sangat penting untuk membaca buku, terutama buku yang lama. Kenapa harus membaca buku kuno? Karena manusia berusia 1,5 juta tahun. Sedangkan budaya dan peradaban manusia berusia 20.000 tahun. Maka jika Anda kembali ke masa lalu, 3.000 tahun yang lalu, maka Anda kembali kepada bagaimana manusia menjadi manusia.
Saya mengajak membaca buku yang usianya 2400 tahun yang lalu, ditulis oleh seorang filosof bernama Aristotle. Bukunya berjudul Etika Nicomachus, atau dalam bahasa Inggris biasanya disebut Nicomachean Ethics. Anda tahu etika, Anda tahu moral, Anda tahu akhlak. Itulah buku yang ditulis 2400 tahun lalu. Filsafat ini sangat penting. Kita kekurangan filsafat di Indonesia. Lebih banyak orang menghakimi, lebih banyak orang menilai, lebih banyak orang bahkan memaki dan memojokkan orang daripada orang yang berpikir dengan bijak. Maka saya sarankan, walaupun Anda sudah sarjana S1, S2, dan S3, bacalah buku lama. Anda akan kembali ke masa lalu sangat jauh. Dan itulah hakikat manusia. Kembali ke Mesir kuno, ke Yunani, Majapahit, Mataram. Tidak hanya ke Jakarta atau ke New York. Anda, saya kira, dan ini sangat penting, jangan hanya melihat TikTok, Instagram, atau YouTube. Bacalah buku. Kenapa? Karena semua yang ada di website, semua yang ada di sosial media, Facebook, Twitter, itu bukan ilmu pengetahuan. Itu informasi. Dan informasi kita berlebihan. Jadi kalau Anda habis melihat YouTube, mendengarkan Instagram, melihat TikTok, itu informasi. Informasi bisa disinformasi, bisa misinformasi. Apa itu ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan seperti yang Anda pelajari selama 3 tahun, 2 tahun, atau 4 tahun di kuliah, yang terdiri dari berpikir, mendalami sesuatu secara kritis, dan akhirnya jadilah ilmu pengetahuan. Jika ilmu pengetahuan itu berkumpul dan digarap, jadilah dia kebijaksanaan. Atau dalam bahasa Arabnya disebut hikmah, dalam bahasa Inggris disebut wisdom. Aslinya di dalam bahasa Yunani disebut Sophia, kebijaksanaan. Hikmah, kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, itulah yang membentuk akhlak kita. Itulah yang membentuk karakter. Itulah yang membentuk kepribadian. Maka buku Aristotle berjudul Nicomachean Ethics atau Etika Nicomachus berusia 2400 tahun. Silahkan Anda cek apakah sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Itu berisi pengetahuan dan juga kebijaksanaan. Pelan-pelan, mari kita sedikit singgung siapa Aristotle. Beliau lahir di Stagia di Makedonia di Eropa 384 sebelum Masehi dan meninggal 322 sebelum Masehi. Seorang filosof yang berguru kepada Plato di Akademia di kota Athena, Yunani kuno. Jadi inilah perguruan tinggi pertama di dunia yang disebut Akademia. Jadi bukan UIN Sunan Kalijaga, tapi Akademia di kota Yunani. Di situ Aristoteles belajar dan mengembangkan filsafat, astronomi, geografi, kimia, matematika, hukum, etika, moral, dan semua cabang ilmu pengetahuan. Waktu itu tidak seperti sekarang, sudah ada 9 fakultas di kita. Orang masing-masing mempelajari ilmu secara spesifik.
Tapi zaman itu semua orang mempelajari semua ilmu. Patut dicatat, Aristoteles ini menjadi mentor, menjadi guru sang penakluk dunia bernama Alexander the Great atau Alexander Sang Agung. Alexander ini dari Makedonia, dia menaklukkan sepertiga dunia. Yunani tentu saja, Italia, Mesir, Arab, Persia, dan India. Dengan modal ilmu pengetahuan dan disiplin militer. Wisudawan, wisudawati sangat penting untuk kembali ke masa lalu, ribuan tahun yang lalu, dan membaca apa yang ada di dalamnya. Sebagaimana juga dilakukan oleh para filosof Muslim dari Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan Ibnu Maskawai. Semuanya membaca tulisan Aristoteles dan Plato tentunya. Kemudian orang-orang Barat yang melahirkan kita semua, melahirkan ilmu yang Anda pelajari, sulutin, sosiologi, antropologi, dakwah, komunikasi, PB, ekonomi, sainteks, biologi, matematika, tarbiyah, pendidikan, adab, sastra, dan syariah hukum. Orang Barat membaca Aristoteles lewat karya-karya orang Arab. Maka etika Nikomakros sudah dipelajari oleh berbagai macam budaya dan saya kira saya ingin sedikit memberi beberapa kunci dari etika Nikomakros pada bab 1 dan 2. Buku itu ada 10 bab. Bab pertama, buku ini mencoba mengajak kita bertanya dan menjawab, apa itu bahagia? Apa itu bahagia? Anda tadi saya tanya, apakah Anda bahagia? Apakah Anda saat ini bahagia? Nah, sekarang apa itu bahagia? Tujuan hidup menurut Aristoteles adalah menjadi bahagia. Bahagia artinya hatinya senang, berkecukupan, berkemakmuran, dan puas. Di dalam bahasa Yunani disebut eudaimonia. Di dalam bahasa Arab disebut sa'adah. Dalam bahasa Inggris disebut happiness. Happiness. Orang Jawa biasanya menyebut selamat. Jadi bahagia itu sama dengan selamat. Sama dalam kita berdoa di dalam bahasa Arab, Allahumma inna nas'aluka salamatan. Salamatan artinya adalah bahagia, tidak hanya selamat. Kita sebagai manusia selalu menghadapi kesusahan, tapi juga sekaligus kenikmatan, atau di dalam bahasa Inggrisnya disebut pleasure, kenikmatan. Makan, minum, bermain, tertawa, bergurau, itu adalah kenikmatan. Tapi juga sekaligus penderitaan, kesengsaraan, sedih, kehilangan, putus asa, patah hati, cintanya ditolak, pacarnya dapat pacar lagi, itu semuanya penderitaan. Dan Aristoteles membahas bagaimana caranya agar kita bahagia. Ketika senang, tidak terlalu senang. Ketika sedih, kita bisa mengerem agar tidak terlalu sedih. Menurut Aristoteles, langkah pertama untuk menjadi bahagia adalah menjadi orang baik. Menjadi orang baik, sederhana. Kalau contohnya Aristoteles menjadi peniup seruling, menjadilah peniup seruling yang baik. Sebaik-baiknya ditiup. Kalau menjadi tukang kayu, jadilah tukang kayu yang baik. Sebaik
sebaik-baiknya menjadi tukang kayu, menghasilkan meja dan kursi, membuat para pelanggan puas. Anda menjadi sarjana, jadilah sarjana yang baik, yang berkarya, yang bermanfaat, yang menghasilkan secara ekonomi dan secara sosial, bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Jadi orang baik adalah kunci dari bahagia. Menjadi manusia yang baik, menjadi PNS, pegawai negeri sipil yang baik, menjadi pemimpin yang baik, menjadi bupati yang baik, pengusaha yang baik, ibu atau bapak rumah tangga yang baik, suami atau istri yang baik, dan menjadi anak yang baik. Inilah kunci pertama dari bahagia, menjadi orang yang baik. Baik ini berkaitan dengan virtue dalam bahasa Inggris ini, atau dalam bahasa Jawanya biasanya disebut keutamaan. Kita tahu ada serat Wedotomo, yaitu serat yang berbicara tentang keutamaan. Keutamaan itu membentuk perilaku kita sehari-hari yang biasanya disebut telos atau habit. Jadi untuk menjadi orang baik, setiap hari harus melakukan perbuatan yang baik. Dan itulah yang akhirnya membentuk karakter, membentuk akhlak. Wisudawan, wisudawati, kita semua di Indonesia sedang membutuhkan orang baik. Tidak hanya orang sukses, tidak hanya orang terkenal, tidak hanya orang yang menonjol, tidak hanya orang yang viral, tetapi orang yang baik, orang yang melakukan kebaikan untuk dirinya dan untuk orang lain. Anda sarjana UIN Sunan Kalijaga harus menjadi suatu saat nanti pemimpin yang baik, pemimpin yang menjalankan keutamaan, perilaku yang baik, perbuatan yang baik. Di dalam kebaikan itu akan mempengaruhi logika berpikir. Di dalam bahasa Yunani disebut logos. Logos itu dalam bahasa Inggrisnya reasoning. Jika kita berbuat baik, maka pola kita berpikir juga baik. Jika kita buruk, pola berpikir kita juga buruk. Kemudian akan mempengaruhi intelektual kita, yang biasanya dalam bahasa Arab diterjemahkan oleh para filosof Muslim sebagai akal. Dalam bahasa Yunani dan Latin disebut nous. Kemudian itu akan mempengaruhi jiwa kita. Dalam bahasa Arab diterjemahkan oleh para filosof kita, terutama Al-Farabi, menjadi nafs. Aslinya di dalam bahasa Yunani disebut psike atau psiko. Makanya disebut ilmu psikologi, ilmu tentang jiwa. Maka mari kita berbuat baik. Para wisudawan dan wisudawati, sedikit menambah tentang bab 2, yaitu telos. Karakter yang membentuk kebiasaan untuk menjadi baik. Di sini Aristoteles membahas tentang sikap jalan tengah, sedang-sedang saja. Bagaimana kita bisa seimbang? Anda saat ini seimbang. Kalau Anda terlalu gembira saat ini, jangan dihabis-habiskan. Jika Anda hari ini terlalu sedih, juga jangan dihabis-habiskan. Maka kita selalu mengambil jalan tengah. Sama dalam sifat yang di dalam bahasa Arab disebut syaja'ah atau pemberani. Dalam bahasa Inggrisnya disebut courage. Jika orang terlalu berani, tanpa perhitungan, tanpa melihat kanan kiri, tanpa kalkulasi, tanpa tahu bahaya, maka orang ini disebut sembrono.
Jika Anda tidak berani, tidak pernah berbuat apapun, selalu takut, selalu menghindari masalah, lari dari masalah, maka orang ini disebut coward atau pengecut. Maka Aristoteles mengajak kita bersikap tengah atau yang disebut moderat. Pemerintah saat ini sedang kampanye moderasi. 2400 tahun yang lalu Aristoteles sudah berbicara tentang bersikap tengah, moderat, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut temperance, jalan tengah, biasa-biasa saja. Saya kira orang Indonesia sudah biasa bersikap sedang-sedang saja. Jika Anda terlalu murah hati, Anda royal. Jika Anda terlalu pelit, tidak memberi apapun, Anda tidak keluar biaya. Maka kita harus tengah-tengah. Kapan Anda memberi, kapan Anda menahan diri. Ini yang disebut moderat. Jika kita laksanakan memilih untuk berbuat baik, kita selalu mencari jalan tengah, tidak berlebihan, tidak terlalu pelit, maka kita akan mencapai derajat namanya wisdom, kebijaksanaan atau Sofia. Inilah yang dituju oleh buku Nicomachean Ethic, Etika Nicomachean. Semua sifat, karakter, akhlak manusia menuju pada eudaimonia, sa'adah, happiness, kebahagiaan. Wisudawan, wisudawati, Anda bahagia? Anda bahagia? Pikirkan untuk mencapai kebahagiaan dengan cara berbuat baik. Sebagai hadiahnya, saya minta Anda semuanya bersama-sama setelah saya Win Sunan Kalijaga untuk bangsa. Lanjutkan ya. Win Sunan Kalijaga untuk bangsa. Terima kasih. Semoga Anda semua bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirati yasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhulu awwala marrati wa litabirru ma halau tadbi. Assalamualaikum